banyak anak banyak rezeki gitu kan, tahu kan itu mah di Indonesia banyak ya. Tapi ada juga yang anggap anak tuh lebih kayak beban, makanya sekarang tuh pada mau child free karena di otak mereka tuh anak tuh cuma bakal jadi beban finansial, beban mental gitu. Di Alkitab tuh gimana kok? Anak tuh dalam keluarga itu seperti apa gitu? Iya, apalagi kemarin kita abis pandemi kan orang juga mungkin lebih hati-hati kali ya punya anak, takutnya karena takut kehantem krisis. Beta Hero tuh punya anak 4. Nah yang terakhir tuh masih kecil. Lucu banget. Gimana kok kalau misalkan ada pemuda atau pemudi yang bilang nggak punya anak? Ya udah sini gua ajak aja ke rumah. Lihat nih anak yang paling kecil. Emang lucu banget sih, lovely banget gitu loh. Kayak pengen juga nih kayak punya kayak gini nih gitu. Terus lucunya habis itu dia bilang, tapi jangan lihat anak yang pertama. Jadi gini, aku kan belakangan ini suka main TikTok ya. Terus ada nih aku lihat ada semacam trend di TikTok. Orang-orang itu saling pamerin lah pengeluaran mereka per bulan tuh berapa. Ada yang bikin lah, gue sebulan buat Gojek habis berapa juta, buat catering berapa juta, buat jajan tuh berapa juta gitu ya. Nah, di antara orang-orang yang bikin trend itu, bikin video-video ini, ada sekelompok orang yang menggolongkan diri mereka di bawah label double income, no kids, yaitu pasangan muda yang baru menikah dan sama-sama kerja ya, dua-duanya kerja, tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Oh, double income itu karena masing-masing tuh sama-sama kerja. Iya, jadi aliran dana ada 2, terus mereka juga pengeluaran lebih kecil ya karena nggak punya anak. Jadi mereka pamerin lah nih, gue bisa nih hemat segini, jadi bisa alokasikan uangnya untuk banyak-banyak ya healing lah, staycation gitu, karena gak ada pengeluaran buat anak. Iya, gitu. iya. Oh, itu sih mirip-mirip sama fenomena yang sekarang nggak sih? Yang YouTuber gitu, yang soal child free-nya dia. Iya, di internet itu kayak rame ya, dia banyak menuai pro kontra atas statement-nya dia soal keputusan dia sama suaminya ya, yang nggak mau punya anak. Iya, gue kagum sih suaminya juga mau apa istilahnya support keputusan dia gitu kan. Karena kan tinggal di luar negeri setahu gue di Jerman, jadi ya kayak udah mereka lihat banyak orang di sana kayak gitu mungkin ya. Iya, dan apa sih dengan apa ya, kalau dengerin podcastnya, mungkin alasan yang mendukung kenapa dia nggak mau punya anak juga karena social construct di Indonesia sih, kalau dari kecil udah didoktrinasi begini, jadi mungkin dia itu jadi pendorong kali ya dia untuk nggak mau punya anak juga. Correct me if I'm wrong. Ya. Kalau gue personally waktu itu bukan masalah social construct sih, jadi gue tuh pernah kepikiran. Abis sendiri pernah? Pernah, gue pernah kepikiran mau child free dulu waktu awal kuliah, akhir SMA lah gitu ya waktu itu. Kenapa tuh? Karena aku lihat lah banyak tuh orang tuh punya anak, tapi dia gagal dalam membesarkan anaknya menjadi orang yang baik gitu istilahnya. Jadi mungkin dia udah Kristen, dari keluarga Kristen, udah berusaha parenting dengan baik, tapi ternyata anaknya tidak tumbuh sesuai ekspektasi dia gitu. Jadi anaknya tingkahnya tidak baik gitu ya, mungkin ada bahkan yang menjadi penjahat mungkin gitu ya. Aku takut gagal jadi orang tua yang baik. Tapi itu dulu? Dulu, iya. Sekarang gimana tuh, Bi? Kalau sekarang sih puji Tuhan aku udah gak mikir seperti itu lagi gitu. Jadi aku sekarang udah lebih terbuka gitu, udah aku rasa ya boleh lah, aku rasa worth the shot menurut aku lah. Karena ya aku belajar banyak dari papa aku kebetulan gitu. Jadi ada yang ngerubah konsep pemahaman itu jadi ya? aku waktu itu cerita ke papa lah ya, aku kepikiran gini gitu kan. Dia kan ya langsung bilang dong, itu menurut papi salah gitu kan. Karena menurut dia membesarkan anak itu bukan cuma bagian kita dan suami, tapi juga bersama Tuhan. Jadi kan keluarga itu ya bertiga lah sama Tuhan istilahnya ya. Jadi yang membesarkan anak itu bukan cuma struggle kamu doang, tapi Tuhan tuh bakal menyertai gitu. Jadi ya apapun yang kamu lakukan tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ya mau anak kamu kayak gimana, itu semua adalah masuk dalam kehendak Tuhan gitu. Mantap. Kalau kok ada mau punya anak ya kok? Mau dong. Pasti mau dong. Yakin sekali. Iya. Kenapa tuh? Ditulis dalam Alkitab kan. Dan memang pasti indah sih punya anak. Gak pasti gak sih kok? Ya mau pasti adalah struggle-struggle-nya. Kok juga dulu bandel. Kalau misalkan dulu ngebayangin nanti gue punya anak, kalau misalkan kayak gue dulu pasti gimana? Tapi berarti emang kok Adam sudah apa ya, kayak
mengantisipasi dan kayak voluntarily mau melakukan struggle tersebut ya. Iya. Wow. Faye sendiri gimana? Sebenarnya gue masih rada-rada bingung karena gue juga agak berpikiran untuk child free. Tetap nggak tahu ya, tapi karena masih ada pergumulan dengan existential crisis yang kalau misalnya kita menghadirkan anak ke dunia ini tuh kita menghadirkan anak ke dunia yang sudah rusak gitu. Dan sedangkan kayak diri gue sendiri juga masih bergumul kenapa gue ada di sini bla bla bla, dan gue nggak mau kalau anak gue melalui hal yang sama gitu sih. Gimana menurutku Adam tuh? Oke, ini pertanyaannya ya cukup dalam ya. Iya. Kan kalau misalkan nanti saya punya anak, berarti saya akan menghadirkan satu orang lagi yang akan menderita dalam dunia gitu ya, kurang lebih kan ya. Iya. Apalagi nanti kalau misalkan ini anak sendiri, pasti ada ikatan batin, ada ikatan emosi di sana. Pasti nggak tega kalau misalkan lihat anak ini tuh bakal menderita gitu ya. Tapi mungkin pandangan kita tuh nggak harus selalu akan menderita ya. Akan ada banyak juga kebahagiaan yang dilewatkan kalau misalkan orang itu tuh nggak ada. Iya. Ya, jadi kita bisa ngelihat dunia itu memang pasti ada jahatnya, pasti. Akan ada kesulitannya, ada struggle-nya, pasti ada. Karena dunia ini kan udah jatuh dalam dosa. Tapi kita juga perlu lihat sisi ada keindahan juga di dalam dunia ini yang kita bisa nikmati gitu. Dan Tuhan sendiri bukan cuma bilang kamu bisa nikmati surga aja, enggak. Tuhan sendiri pun mengatakan kita itu bisa menikmati dunia ini. Tuhan melihat ciptaannya itu baik dan kita diberikan kesempatan dalam dunia ini untuk menikmati ciptaannya juga. Mungkin nggak tahu ya, kalau menanggapi hal tersebut, aku tuh kayak pernah ngobrol, maksudnya tahu kenal sama 2 orang yang punya 2 sudut pandang yang berbeda terhadap hidup ini. Satu tuh yang menganggap hidup ini tuh kayak menderita, kayak kita bencana banget lahir ke sini gitu loh, karena kita harus melewati penderitaan ABCD. Ada satu lagi juga yang menganggap kalau kenapa kita mikir kalau hidup ini penderitaan, padahal hidup ini bukannya berkat gitu loh. Dan kedua orang tersebut itu juga di brought up dengan background yang berbeda juga, yang pastinya juga menurutku mempengaruhi banget cara pandang mereka terhadap dunia sih. Jadi ya mungkin ya aku sih juga mikirnya dari kombinasi dari both itu sih kayaknya. Iya. Indahnya di dalam kekristenan tuh kita dikasih kayak kacamata interpretasi realita itu yang baru gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang dalam hidupnya tuh pahit gitu karena ngalamin hal-hal buruk dalam hidupnya. Kayak Koko sendiri tuh, Koko lahir dari keluarga yang broken home gitu. Dan Koko ngalamin juga struggle waktu dulu tuh mau sekolah tuh susah gitu. Bahkan mau hidup sehari-hari tuh beda lah sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain punya rumah tempat tinggal yang tuh udah jelas aman, yang udah jelas tetap gitu. Koko tuh dulu tinggal sampai dari masa remaja ya, itu pindah-pindah. Karena ya nggak setiap hari pindah-pindah juga gitu ya. Itu Sering. kayak setiap hari staycation. Coba-cobain hotel penginapan enggak. Cuma dalam beberapa rentang waktu sekali tuh perlu pindah gitu. Perlu pindah karena ya nggak punya tempat tinggal yang tetap gitu. Dan itu berasa sih karena kan waktu itu papa nggak ada gitu, nggak ada yang benar-benar support. Dan waktu itu juga mikir sih, kenapa yang mesti ngalamin kayak gini? Kenapa ya kayak susah banget gitu. Tapi waktu itu percaya ya, karena waktu itu beruntung masuk ke dalam komunitas Kristen, jadi ada di dalam lingkup Kristen gitu. Dan walaupun belum sepenuhnya ngerti doktrin kayak gimana, tapi bisa ngelihat ada indahnya juga kalau misalkan hidup tuh berserah pada Tuhan, bergantung sama Tuhan, tetap punya iman. Oh mungkin sekarang gue nggak tahu kenapa gue ngalamin ini gitu. Tapi nanti ke depan, gue mungkin akan lebih tahu. Ada satu quotes bagus dari Pak Jimmy waktu dia kasih tahu di suatu seminar ya. Pak Jimmy bilang, Tuhan itu nggak mungkin kasih penderitaan, tok hanya berhenti pada penderitaan itu. Tuhan hanya akan kasih penderitaan kalau akan ada yang keluar yang baik dari hal tersebut. Jadi penderitaan itu kalau misalkan kita dalam orang Kristen percaya, kalau Tuhan hadirkan penderitaan itu nggak akan tok berhenti pada penderitaan itu sendiri. Tapi akan ada hal baik yang keluar dari sana. Yang mungkin hanya bisa keluar kalau lewat hal tersebut. Aku percaya itu sih ya, aku juga. Mungkin kita nggak bisa lihat di saat itu mungkin ya, tapi ya mungkin di beberapa tahun setelah itu, mungkin berapa lama, adalah istilahnya tuh hal kebaik dari hal tersebut. Ini mungkin pembahasannya kan bakal merembet sampai ke apa sih problem of evil yang mungkin bisa stay tune ya, kita bakal ada episode itu selanjutnya gitu. Cuman ya aku kayak masih struggle dengan hal tersebut karena sepertinya Tuhan menghadirkan sukacita
melalui penderitaan aja gitu loh. Jadi nggak hanya selalu sih, cuman kayak maksudnya di program seperti itu. Mungkin nggak bahasanya bukan di program ya, Iya. tapi ya memang akan ada masa-masanya kita tuh mendapatkan satu hal yang indah, baru benar-benar merasakan hal yang indah kalau kita sudah melewati suatu struggle gitu. Ini mungkin ilustrasinya nggak sempurna ya. Ini kalau ada mungkin ada salah satu ilustrasi, tapi mungkin ini nggak bisa sempurna menggambarkan ya keadaan orang yang menderita sekali gitu ya. Tapi kan kita mungkin bisa ngalamin ya, kalau misalkan kita mau pergi naik gunung misalkan, waktu naik gunung tuh ada struggle-nya. Ya mau hiking, kita juga waktu di PKM itu kan juga ada acara hire. Oh Iya. iya. Itu waktu berusaha terus naik satu langkah demi satu langkah, bahkan sampai ada yang muntah mungkin, sampai ada yang udah, "Aduh capek banget gila, udah capek banget udah mau berhenti," tapi akhirnya tetap jalan. Terus Pak udah saking capeknya sampai atas, terus ngelihat berhenti, istirahat, terus makan Indomie di sana. Itu rasa Indominya, itu beda sama Indomie walaupun dibuatin sama orang lain gitu di rumah. Iya. Karena ya ada struggle-nya gitu. Iya sih, setuju sih. Iya kan? Iya, betul. Memang ada keindahan itu yang Tuhan berikan gitu dalam dunia. Iya, kita nggak bisa ngerti juga sih sepenuhnya. Kayak ya udahlah, beriman saja. Iya, beriman aja. Iya. Tapi ini bukan Iya. cuma sekedar beriman saja tanpa satu hal yang make sense ya, tapi Iya. memang betul-betul kita bisa ngertiin ini dan kita pun bisa mengalami hal itu. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita pernah ngalamin satu hal yang rasanya sulit banget dalam kehidupan kita. Kok pernah waktu itu benar-benar nggak bisa sekolah, sampai akhirnya datang ke kepala sekolah, "Pak, saya cuma punya uang 500.000. Ini uang pangkal masuk sekolah cuma 500.000, sekolah mana mau terima," gitu kan. Tapi akhirnya dikasih masuk gitu. Oh. Dan kok nggak ngerti itu kenapa bisa terjadi gitu. Kok nggak ngerti, kok ini mau terima ya. Tapi akhirnya itu dikasih gitu sama Tuhan. Padahal aku pikir wah bisa-bisa nggak masuk SMA nih. Tapi ternyata ada kayak gitu. Sebelumnya mikir nggak? Sebelumnya struggle nggak? Struggle setengah mati, pusing, mati gimana nih. Iya. Ya, tapi sampai sekarang ya Tuhan tetap pelihara gitu. Dan ada banyak hal-hal yang indah. Kalau gitu sama kali ya, sama orang yang memutuskan untuk nggak child free dengan alasan finansial ya, takut uang nggak cukup gitu ya, takut nggak bisa berhemat. Mungkin itu juga jawabannya kali ya. Iya, apalagi kemarin kita abis pandemi kan orang juga Iya. mungkin lebih hati-hati kali ya punya anak, takutnya karena takut kehantem krisis gitu. Jadi iya sih. Iya. Aku rasa itu jawabannya sebenarnya sudah ditawarkan dalam kekristenan tuh dan begitu indah ya. Gimana? Banyak orang ketika menghadapi krisis tuh mencoba sebaik mungkin dengan usahanya sendiri gitu. Ya. Dengan berpegang dengan kekuatannya sendiri. Iya, Gue iya. planning sedemikian rupa, gue ngatur keuangan gue untuk nanti semua stabil, semua secure, semua aman. Atau mungkin gue punya backingan sana sini. Tapi apakah semua itu pasti ya? Enggak. Enggak juga ternyata. Iya. Mungkin orang yang kita rasa bisa bakal bantu kita, yang kita sangat percaya suatu saat bisa pergi gitu. Bisa nggak setia. Atau mungkin orang yang selama ini kita jadi andelin tuh, ternyata dia ada satu momen nggak bisa diandelin. Mungkin karena memang dia punya pergumulan sendiri, tapi kita nggak tahu, akhirnya kita kecewa. Atau mungkin orang banyak yang pikir dengan gue punya uang, gue punya berapa banyak uang di ATM gitu ya, itu gue bakal aman. Kalau misalkan gue butuh nanti masuk rumah sakit, gue punya duitnya. Kalau misalkan nanti gue perlu beli rumah, beli apapun yang gue mau, gue punya uangnya, itu ada gitu di ATM. Cuma apakah itu bisa menjamin ya? Ya, aku rasa sih enggak. Dan Enggak bahkan di juga, Alkitab iya. pun ditulis itu tuh enggak ngejamin. Iya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 tuh ditulis ya. Ini peringatan untuk orang-orang yang kaya gitu. Jangan kamu berpegang pada satu hal yang tidak tentu seperti uang, kekayaan. Iya. Tetapi berpeganglah teguh pada Tuhan gitu. Karena yang setia, yang pasti, yang baik, yang berdaulat itu Tuhan gitu. Iya. Dan ini justru sebenarnya lebih damai loh. Iya. Itu tuh lebih damai kayak karena burden-nya tuh nggak di kita. Iya. Tapi burden-nya itu di Tuhan. Iya. Tapi bukan berarti dengan saya serahkan burden ini ke Tuhan, saya berserah pergumulan saya ke Tuhan tuh saya nggak kerjain apa-apa, nggak juga. Iya. Karena Tuhan pun pasti mau kita tetap melakukan bagian kita gitu. Tapi kita nggak jadi orang yang terus mikir nanti gimana ya, kalau misalkan gue punya anak nanti gue nggak bisa biayain gimana ya. Kalau misalkan nanti gue punya anak gue nggak bisa rawat gimana ya. Kalau misalkan gue jadi orang tua yang baik gimana ya. Karena kalau misalnya kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan ya, Tuhan sendiri yang akan
menuntun kita, memelihara kita ketika kita jalanin panggilan itu. Iya sih, cuma walaupun gimana ya, kita melakukan yang terbaik di bagian kita, kan kadang apa yang kita anggap terbaik itu tidak selalu sebenarnya objectively baik kan, juga Iya. pasti ada juga kasus yang aku dengar gitu, misalnya seorang papa yang misal dia perlakuannya misal kasar, terus apa ya, pokoknya nggak bisa dibilang sebagai figur ayah yang baik. Tapi dia merasa dia udah melakukan yang terbaik karena dia melihat patokan papanya kayak dia udah melakukan yang lebih baik nih dari papa saya gitu. Jadi kayak saya merasa ini apa yang saya bisa lakukan kepada anak saya gitu ya. Tetap aja sih itu ya banyak pihak yang tersakiti dalam Iya. kasus-kasus seperti itu sih. Itu menarik ya, tuh kok pernah dengar dari temen Koko, jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Iya. 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 Jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Iya. So, mereka akan persiapkan dengan cara parenting segala macamnya, yaitu untuk mempersiapkan. Tapi apakah bisa trial error dengan anak orang lain? Ya nggak Iya. mungkin ya. Ya Nggak pasti bisa, iya. pasti prakteknya sama anak sendiri kan, ya kan? Iya, iya. Atau enggak ya mungkin latihan sedikit demi sedikit, mungkin seperti guru sekolah minggu gitu, anak atau guru di sekolah gitu ya. Itu mungkin bisa gitu. Tapi ketika praktek secara langsung hidup bersama dengan anaknya, ya mau nggak mau orang tua itu sendiri ketika dia sudah punya anak kan ya. Iya. Iya. Heeh. Dan ketika dia ngelakuin itu ya mungkin akan ada banyak kesalahan yang dia lakukan gitu. Terus, oh kan kalau misalnya anak pertama udah nih, berarti dia udah belajar dong. Iya. Ya kan ya? Berarti kalau anak kedua berarti Iya. harusnya nggak ngulang kan? Heeh. Nah problemnya kan nggak bisa satu jurus. Iya. Iya. Beda anak bisa beda penanganan beda. kan? Iya. Nah beda sama banget. kayak yang tadi Faye bilang juga, kayak orang tuanya lakuin dengan cara ini ke dia dan itu works. Misalkan orang tuanya keras, didik dia keras banget sampai akhirnya dia survive gitu. Dia jadi orang yang tough, bisa ngelewatin hidup segala macam. Tapi ternyata ketika dia menerapin ke anaknya yang ini yang baru nih, ternyata situasinya udah berbeda nih dan psikologis anak ini juga berbeda. Sehingga jurus yang dari bapaknya kasih ke dia nggak bisa dia terapin ke anaknya. Iya, nggak efek. Iya, Nggak efek, nggak mempan works nih. Iya. Sedangkan mungkin nanti pas ke anak kedua justru ini yang lebih mempan. Iya, bisa gitu. Ya itu ada dinamikanya ya, dan itu perlu orang tua yang benar-benar mikirin gimana ke anak ini perlakuinnya gimana, ke anak ini perlakuinnya gimana, ke anak yang ini perlakuinnya gimana. Itu butuh hikmat bijaksana sih memang. Gimana kalau ini kok? Aku juga pernah lihat ya, ada baca cerita, ada beberapa orang tuh yang menganggap anak itu lebih kayak beban kok. Kan ada kan ekstrim satu yang bilang banyak anak banyak rezeki gitu kan, tahu kan itu kan? Iya, Cuma iya. di Indonesia banyak ya istilah Zaman dulu Iya, zaman dulu kebanyakan. banyak anak banyak rezeki. Iya, Tapi ada iya. juga yang anggap anak tuh kayak lebih kayak beban, makanya sekarang tuh pada mau child free karena di otak mereka tuh anak tuh cuma bakal jadi beban finansial, beban mental gitu. Nah, kalau Mas Koko tuh di Alkitab tuh gimana kok? Anak tuh dalam keluarga itu seperti apa gitu loh? Sebenarnya ini konsep child free sendiri ya itu sebenarnya sangat berlawanan sama biblical worldview. Wawasan dunia secara Alkitab ya. Iya. Karena di dalam Alkitab sendiri, dalam penyampaiannya di bagian awal udah pasti tentang beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28, dan kuasailah bumi. Itu kan pasti sudah secara eksplisit Alkitab menyatakan kita diminta untuk beranak cucu kan. Ya. Lalu di dalam bagian Alkitab yang lain, misalkan Amsal, kita bisa lihat ada nasihat bagaimana orang tua mesti dengerin anak. Iya. Atau bagaimana orang tua harus bertindak pada anak gitu ya. Dan banyak di bagian Alkitab yang lain tuh asumsinya sudah pasti ada anak, Iya. ya kan ya. Heeh. Maka itu udah jadi wawasan dunia di dalam Alkitab biblical worldview bahwa pasti ada anak gitu. Jadi konsep sebenarnya mengenai child free sendiri itu udah lawan biblical worldview ya. Kok ada menyebut ya ayat yang tadi yang beranak cucu pemenuhi bumi. Itu gimana kalau ada orang yang artiinnya sebagai anak rohani kok? Kayak anak KTB lah atau enggak Iya, iya, iya. penginjilan. Kan gue ini ada orang Kristen baru nih, anak-anak Tuhan yang gue lahirin tanpa gue harus menikah atau punya anak. Nah itu gimana kalau ada orang bilang gitu kok? Ya itu menarik ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lanjutin, kalau misalnya tadi Adam bilang di Alkitab beranak cucu, gimana kalau misalnya orang yang mandul nggak punya anak? Oh iya. Itu gimana dijalaninnya? Iya. Iya. Apa kayak yang kamu bilang masuk sebenarnya? Ya dia bisa punya banyak anak rohani. Karena apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu juga berkaitan dengan apa yang tertulis dengan Matius 28, yaitu Iya. Amat agung. jadikanlah semua bangsa muridku, Iya. baptisa dan muridkanlah. Itu kan jadi seperti anak-anak rohani istilahnya. Iya. Itu bisa dilakukan untuk orang yang memang Tuhan izinkan tidak dikarunia anak dalam kehidupannya. Tetapi untuk orang yang bisa punya kemampuan untuk punya anak, dia tetap mesti punya anak. Karena apa? Dia mau punya anak rohani,
Heeh. Terus anak rohaninya pasti anak orang lain kan? Oh iya sih. Nah, kalau misalnya anak orang lain juga punya pemikiran yang sama, Siapa dong? jadi Sia dia mau bina anak siapa? Iya bener juga. Iya kan? Beda juga ya. Kalau semua orang Kristen Iya. memiliki cara pandang yang sama, Iya, ya udah saya heeh. punya anak rohani aja, Oh nggak iya perlu punya sih. anak. Saya nanti bisa bina anak orang lain, tapi orang lain itu juga berpikir hal yang sama. Terus akhirnya sama-sama nggak punya anak. Kan anak orang Yang non-Kristen non-Kristen. banyak. Anak orang Kristen. Iya, Anak orang Kristen. banyak loh yang Iya. terbengkalai gitu. Jadi Iya, kita iya. injili dulu satu-satu Iya. gitu ya. Iya sih, bener juga ya. Anak rohani ya harus ada anak fisiknya juga ya, bener Iya, juga. kalau misalkan Iya. Tuhan izinkan ya punya anak lah pasti. Dan itu suatu karunia yang indah sih yang Tuhan kasih dalam kehidupan seseorang. Tadi sebenarnya pertanyaan paling awal tentang bagaimana ngeliat anak tuh burden kan ya? Iya, heeh. Iya. Itu kayaknya kalau aku rasa ini mungkin terlalu simplify ya. Tapi kok ada sense gitu ya. Jangan-jangan itu terlalu dipengaruhi sama ego ya. Oh. Sama Oh iya, terlalu mentingin diri mementingin diri sendiri sendiri. doang. Gue Iya tuh nggak mau iya terganggu iya. sama orang lain. Oh iya, Gue tuh bener. nggak mau terlalu dibebani Iya. sama tambahan-tambahan masalah yang lainnya gitu. Iya sih, bener juga ya. Padahal juga kalau dipikir-pikir kayak anak misalnya kayak orang-orang di internet itu menyoroti betapa kayak annoying-nya si anak itu juga hasil didikan orang tuanya nggak sih? Iya. Kayak lu Iya, aneh anakku banget deh. nyebelin juga. Ini gara-gara lu juga Iya, kan? iya. Aku waktu ngobrol sama pendeta Heru lucu deh. Pendeta Heru tuh punya anak 4. Oh Ya, banyak? cowok, cewek, cowok. Nah, yang terakhir tuh masih kecil. Lucu banget kalau ngobrol. Gimana kok kalau misalkan ada pemuda atau pemudi yang bilang nggak punya anak? Ya udah sini gua ajak aja ke rumah. Lihat nih anak yang paling kecil. Iya. Emang lucu banget sih. Bener tuh lovely banget gitu loh. Kayak pengen juga nih kayak punya kayak gini nih gitu. Terus lucunya habis itu dia bilang, tapi jangan lihat anak yang pertama. Karena anak yang pertama itu bandel gitu ya. Oh iya. Ya cuma dia maksudnya bercanda Iya, gitu kan ya. Ya di situ di satu sisi dia bilang, ya ada keindahannya, bukan nggak ada keindahannya sama sekali. Iya. Tapi di sisi yang lain dia juga kasih tahu, ada sulitnya juga, bukan nggak ada sulitnya. Aku kan juga punya adik ya nih, paling kecil ya. Oh. Kan dia juga masih umur 3 gitu kan, lagi lucu-lucunya, lagi bandel-bandelnya juga gitu kan. Aku sih nanya orang tuaku kan, "Kalian stres gak sih nih kayak punya anak nih, 1 masih kecil gitu kan, udah gede-gede semua yang lain. Stres gak sih nih punya anak kecil 1?" gitu kan. Kan ada lah dia bikin ulah lah di rumah, ngapain, nangis lah apa gitu kan. Iya. "Nyesel gak sih?" Aku bilang gitu kan, "Nyesel gak nih punya tambah anak 1 lagi?" gitu. Tapi orang tuaku bilang, "Kamu lihat aja di adik kamu," gitu ya. Ngesel-ngeselinnya dia, tetep kan seneng ya ada dia gitu loh, apa kehadirannya itu bikin keluarga itu lebih komplit gitu istilahnya. Jadi ya meskipun kadang nyebelin, kadang dia bikin ulah, tetep kehadiran anak dalam keluarga itu jadi berkat gitu loh. Bukannya yang diinget tuh bukan jelek-jeleknya dari punya anak, tapi setelah istilahnya tuh seharian nih anaknya nyebelin, tetep kalau lihat anak tuh kayak lihat dia tuh sebagai berkat dari Tuhan, bukannya dia tuh sebagai beban karena dia nyebelin, tapi lihat dia sebagai anak yang lucu, yang punya rasa ingin tahu besar, itu sih aku rasa, ya. Anak tuh jadi berkat dalam keluarga gitu Nice aku banget ya. lihat. Iya. Udah pengalaman mengasuh adiknya dia. Pengalaman. Kamu beda berapa Aku tahun? sama adik beda 17 tahun. 17 tahun? Wah, Iya. ini rekor nih. Iya, 17 tahun. Koko sama cicinya Oko yang paling tua, jadi Koko tuh 3 bersaudara, sama cici yang paling tua itu bedanya 15. Wih, jauh Sama juga. kokonya Koko itu bedanya 10. Kamu lebih jauh lagi. Iya, aku 17 tahun. Orang adiknya dia lahiran gitu, kita abis itu berangkat Sweet Seventeen. Iya, ulang tahun aku. Jadi ulang tahunnya dekat sama. Sebulan waktu beda itu, beda sebulan. dikit ya, tapi waktu si bayi dia digendong. Tapi itu ya beda 17 tahun. Jadi ya aku ngerasain lah dikit-dikit tuh ya lihat anak tuh bertumbuh. Iya. Ada gimana struggle-nya punya anak gitu. Karena ya susah lah ya, apa ya, gedein anak tuh aku kira bakal gampang gitu ya, tapi ternyata dia tuh ya susah juga. Tapi ya itu nggak mengubah aku punya pendirian buat punya anak gitu. Karena aku lihat dia tetap membahagiakan gitu loh, punya anak, punya adik gitu ya. Kehadiran anak dalam keluarga tuh membahagiakan gitu. Itu sih aku belajar ya. Iya, pasti papa mama kamu juga seneng. Iya. Ada yang bantuin jaga. Iya, betul. Iya, banyak yang jagain di rumah. banyak yang jagain. Gitu. Ya, biasanya kalau misalnya dari Koko apa yang udah dilihat mengenai topik child free gini ya. Biasanya Koko lihat tuh ada 2 kecenderungan sih. Yang pertama adalah trauma masa lalu. Yang kedua adalah egoisme diri sendiri gitu. Karena nggak mau direpotin, nggak mau nambah masalah, nggak mau nambah beban gitu ya.
Iya sih ya. Jadi kayak kita tuh harus berhenti melihat anak tuh sebagai beban tuh, karena kita ya gak boleh egois ya, tapi ya harus ada rasa kasih dan kita harus percaya kalau Tuhan tuh bakal menyediakan dan menyertai kita. Jadi untuk mengatasi rasa ketakutan kita untuk membesarkan anak ini gitu ya. Iya, dan terlebih lagi kalau kita ini umatnya ya kita harus tunduk pada perintah Tuhan gitu. Jadi kita melakukan bagian yang kita bisa kerjakan itu ya seperti yang diperintahkan Tuhan yang beranak cucu lah. Iya, thank you Ko Adam untuk sharingnya, thank you Iya. untuk insight dan pengingatnya. Oke, Iya. thank Oke, you. thank you. Episode selesai sampai sini.